Hari ini vonis loyo Kanjuruhan, tentu ini membuat publik juga loyo Mbak Kania. Kok vonisnya bisa seloyo ini padahal jumlah korban yang terenggut akibat tragedi yang dikatakan menggegerkan dunia. Mengapa demikian? Bagaimana bisa pertandingan bola yang seharusnya membawa kebahagiaan malah berakhir pilu gitu. Dengan jatuhnya korban, ada 135 korban jiwa, ratusan lainnya terluka. Bahkan dalam sejarah sepak bola dunia, tragedi Kanjuruhan ini menduduki peringkat ketiga insiden paling mematikan loh. Jumlah korbannya yang begitu banyak, itulah penyebabnya. Jadi tidak main-main perhatiannya pada waktu itu. Tapi kini tidak kalah memilukan adalah vonis ringan yang dijatuhkan terhadap 5 terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan. Vonis tertinggi hanyalah 1 tahun 6 bulan dijatuhkan kepada Ketua Panpel Pertandingan Arema FC dan 1 tahun kepada Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Dan ini dua-duanya jauh di bawah tuntutan jaksa sebesar 6 tahun 8 bulan. Berikutnya 1 tahun 5 bulan kepada Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, Ajun Komisaris Hasdarwan, juga di bawah tuntutan jaksa sebesar 3 tahun. Sementara 2 terdakwa lainnya ada Kepala Satuan Sapatpa Polres Malang, Ajun Komisaris Bambang Sidik Ahmadi, dan Kabak Ops Polres Malang Komisaris Wahyu Setio Utomo itu diputus bebas. Gitu ya. Jadi sungguh vonis yang loyo, anti klimaks, jauh dari harapan keadilan bagi keluarga ya korban yang meninggal dan penyintas yang sudah sejak awal memang meragukan gitu proses hukum yang berlangsung ini, dan juga sulit untuk menerima dengan nalar vonis ringan yang bahkan tidak mengungkap aktor high level di balik tragedi Kanjuruhan seperti yang dituntut sejumlah pihak selama ini. Jadi kita semua mendukung, mendesak agar jaksa mengajukan banding atas vonis tersebut dan agar hakim pada tingkat pengadilan berikutnya bisa menjawab keraguan di tengah masyarakat, memberikan keadilan bagi keluarga korban dan penyintas, dan mengobati pilu dan derita yang telah ditanggung oleh mereka akibat tragedi Kanjuruhan ini. Dan jika memang perlu dan seharusnya dilakukan adalah usut tuntas sesuai dengan rekomendasi loh ini dari tim bentukan Presiden, TGIPF, yang antara lain merekomendasikan agar proses hukum pidana bagi pihak yang terbukti bersalah dan menyebabkan ratusan korban berjatuhan terus dilakukan sampai tuntas. Ya, sepakat Mbak Kania, vonis loyo, bahkan Mbak Kania sebut ini anti klimaks, juga dipertanyakan publik apa sebetulnya yang terjadi. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan editorial media Indonesia hari ini. Inilah editorial media Indonesia Sabtu 18 Maret 2023. Vonis loyo Kanjuruhan. Vonis loyo Kanjuruhan. Susah betul mendapatkan keadilan di negeri ini. Bahkan, hilangnya ratusan nyawa manusia tak cukup menggerakkan hati aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban dan publik. Itulah yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini terjadi pada 1 Oktober 2022 seusai pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Arema FC dan Persebaya Surabaya. Diawali dengan merangseknya supporter tuan rumah ke lapangan. Aparat keamanan bertindak luar biasa. Mereka melepaskan tembakan gas air mata. Kekacauan terjadi. Pada ujung-ujungnya, 135 penonton meninggal dunia. Itulah tragedi dengan jumlah terbanyak kedua dalam sejarah hitam sepak bola. Ia hanya kalah dari insiden di Estadio Nacional Peru pada 24 Mei 1964, di mana 328 orang meregang nyawa tatkala tuan rumah menjamu Argentina di babak kualifikasi Olimpiade Tokyo. Sepak bola yang semestinya menghadirkan kegembiraan menjelma menjadi arena duka. Markas Singo Edan berubah menjadi lapangan kematian. Juga menyebabkan ratusan korban luka-luka yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Tragedi Kanjuruhan tak cuma menjadi catatan kelam sepak bola di tanah air, tapi juga bagi dunia. Tapi sekali lagi, semua itu tak cukup untuk menghadirkan keadilan bagi para korban.
Ketidakadilan mulai terasa ketika semua 6 orang yang dijadikan tersangka dalam peristiwa itu. Bahkan satu diantaranya yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia sebagai pengelola Liga 1 saat itu, Ahmad Hadian Lukita, belum menjalani sidang. Dalihnya, dia masih dalam proses pelengkapan berkas. Ketidakadilan kian terasa ketika majelis hakim yang mengadili para terdakwa begitu bermurah hati. Pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya 9 Maret lalu, majelis hanya memvonis Ketua Panpel Pertandingan Arema FC Abdul Haris pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Durasi hukuman yang sama ditimpakan kepada ex-security officer Arema FC Suko Sutrisno. Baik Hans maupun Suko dinyatakan bersalah karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka-luka. Namun, vonis yang diketok palu hakim terbilang ringan, jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa 6 tahun 8 bulan. Pun dengan ajun komisaris Hasdarwan, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim ini cuma dihukum 1,5 tahun dalam sidang 2 hari lalu. Bahkan 2 terdakwa lainnya yakni mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang, Ajung Komisaris Bambang Sidik Ahmadi, dan Kabak Ops Polres Malang Komisaris Wahyu Setiautomo divonis bebas. Sebelumnya, ketiganya dituntut 3 tahun penjara. Teramat sulit bagi nalar sehat kita untuk memahami betapa baik hatinya majelis hakim kepada mereka yang menjadi bagian dari penyebab tragedi. Sukarnian bagi akal waras kita untuk menerima putusan para wakil Tuhan itu. Adilkah perbuatan yang menyebabkan 135 korban jiwa hanya diganjar hukuman seringan itu? Harus tegas kita katakan, tidak. Cukupkah hanya mereka yang dimintai pertanggungjawaban? Jawabannya juga tidak. Masih ada pemilik otoritas lebih tinggi yang semestinya juga ditindak. Kita mendesak jaksa untuk mengajukan banding. Kita berharap pula majelis hakim tingkat banding nantinya lebih punya nurani untuk memberikan keadilan yang benar-benar adil, bukan keadilan yang pura-pura bagi keluarga korban. Benar bahwa peristiwa memilukan di Kanjuruhan tak lepas dari perilaku buruk supporter yang melampiaskan kekalahan timnya dengan menyerbu ke lapangan. Akan tetapi, seburuk apapun situasi, Panpel wajib mengantisipasi. Segenting apapun keadaan, aparat keamanan pantang lepas kendali. Mereka tak boleh berlindung di balik kelakuan supporter. Satu nyawa pun yang hilang, mereka yang bertanggung jawab mutlak dihukum berat. Tetapi dalam tragedi Kanjuruhan ini, deretan nyawa yang melayang sepertinya sekadar angka bagi para penegak keadilan. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum dari Universitas Brawijaya Malang, Fahrizal Afandi. Selamat pagi Pak Fahrizal. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Fahrizal, alih-alih putusan berat namun justru 2 anggota polisi divonis bebas. Apakah ini memenuhi rasa keadilan atau masuk akal? Apa yang Anda soroti terkait dengan vonis ringan? Bahkan ada yang vonis bebas. Ya, ini tentu putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan akal sehat. Bandingkan saja dengan perkara Sambo yang hanya 1 orang korbannya, itu Sambonya divonis hukuman mati. Ini ada 135 orang korban meninggal dunia, ada yang anak-anak, ada yang ibu-ibu, ada yang korban luka hingga hari ini matanya rusak. Hanya 1,6 bulan,
ada 2 orang yang bebas. Ini kan sangat tidak masuk akal. Baik, apa yang sebetulnya terjadi Pak Fahrizal kalau Anda lihat? Apakah dari awal memang dalam dakwaannya tidak kuat sehingga vonisnya begitu ringan atau apa? Kalau saya katakan ini sejak awal memang tidak serius dan tidak dibangun kokoh konstruksi perkaranya. Tidak hanya di dakwaan, tapi ketika pengumpulan bukti di tahap penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Mungkin kita masih ingat bagaimana kemudian banyak video yang dikumpulkan oleh masyarakat memperlihatkan bahwa gas air mata itu masuk ke tribun, ya, masuk ke tribun. Itu semua orang di dunia melihat itu, bahkan media asing memberitakan. Alih-alih itu kemudian kita juga melihat atau mengetahui ada laporan TGPIF yang dibentuk oleh Presiden, kemudian laporan Komnas HAM. Ya kan, yang kemudian menyebutkan ada tindakan represif aparat lah yang kemudian mengakibatkan banyak orang meninggal dunia atau supporter meninggal dunia. Fakta-fakta ini itu tidak sama sekali dimasukkan dalam penyusunan berita acara pemeriksaan oleh polisi. Mungkin masih ingat bagaimana polisi melakukan rekonstruksi olah TKP, tapi tidak ada satupun selongsong dari gas air mata itu masuk ke tribun. Dan itu masuk ke BAP narasi itu. Narasi itulah kemudian masuk di dakwaan bahwa tidak ada tembakan yang mengarah ke tribun. Ini yang kemudian dijadikan bahan di persidangan dan sayangnya hakim mengikuti narasi polisi. Jadi sejak awal kita tidak akan heran, saya sendiri tidak heran dengan vonis ringan ini dan vonis bebas ini. Memang kalau saya boleh bilang memang ini sudah sejak awal dikondisikan untuk tidak menyalahkan aparat keamanan. Dan banyak pihak juga yang menyatakan sudah memprediksi vonis ini karena ada pemberlakuan pasal 359 KUHP tentang kelalaian oleh jaksa. Anda sepakat? Saya sepakat. Karena kalau kita ngomong 359, 360 kemudian, ini kan harus ada hubungan kausalitas ya. Hubungan kausalitas antara tindakan yang mengakibatkan kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa dengan atau tindakan yang mengakibatkan luka berat. Nah, orang yang bertindak ini, para anggota BRIMOB ini sampai sekarang tidak masuk ke pengadilan. Bagaimana mungkin itu bisa dibuktikan? Kan susah. Yang dimasuki yang itu PT LBI, kemudian Kasamapta dan BRIMOB, Polda semua kan. Dan itu kan tidak langsung pelaku lapangan. Kalau kebandingkan dengan Sambo, yang menembak itu kan yang jadi tersangka dulu baru Sambonya, gitu ya. Ini kan tidak, tiba-tiba langsung ke atas, apalagi PT LIB. Memang juntonya itu undang-undang keolahragaan nasional. Jadinya, meskipun ada 359, 360, tapi ini lebih soal urusan pembuktian di undang-undang keolahragaan nasional. Visum misalkan, visum korban 135 orang ya. Hasil visumnya, penyebab matinya apa 135 orang, cara meninggalnya seperti apa, itu tidak pernah dibahas di persidangan. Baik, pasal apa seharusnya yang tepat digunakan untuk menjerat para terdakwa saat ini? Yang jelas harus ada usaha untuk membuka perkara ini lagi seterang-terangnya, tersangka yang benar-benar bertanggung jawab begitu ya. Ada kemungkinan ini adalah pasal 338 atau bahkan mungkin ada upaya perencanaan. Itu harus dibuka kemungkinannya, Mbak. Karena ini 135 orang dan ini kan kasusnya berbeda-beda. Penyebab kematian, hilangnya nyawa itu kan berbeda. Tapi kan kita bisa konstruksikan ini sebenarnya kenapa. Dan semua orang tahu ini karena melepas tembakan ke arah tribun, bukan kemudian diarahkan ke sentel ban kemudian tertiup angin. Itu kan narasi yang ada di BAP berdasarkan rekonstruksi yang dibuat oleh Polda Jatim. Dan itu
Dan saya pesan juga ini harus netral. Jangan pelaku aparat yang menjadi pelaku juga melakukan pemeriksaan. Itu kan pasti hasilnya akan bias dan tidak netral. Ya, seperti yang kita lihat hari ini. Ya, soal bias ini ada pendapat juga menyatakan peradilan dinilai bias lantaran kepolisian RI juga menjadi kuasa hukum anggotanya. Apakah ini juga signifikan menentukan putusan? Sangat signifikan. Jadi ini pelanggaran KUHAP dan pelanggaran Undang-Undang Advokat ya. Jadi bagaimana mungkin polisi aktif, bukan hanya polisi aktif, lembaga bidang hukum kepolisian daerah Jawa Timur itu turun menjadi penasihat hukum para terdakwa, kecuali para terdakwa ini dianggap bekerja atas nama lembaga ya. Ini kan harusnya menjadi kesalahan pribadi ya. Ini kan seolah-olah mau bilang bahwa Polda Jatim bertanggung jawab atau memerintahkan anak buahnya untuk menembaki penonton, kan begitu. Baik. Masih ada peluang hukum berikutnya, proses hukum, yakni banding dan juga kasasi ya. Karena kalau putusan bebas sesuai dengan pasal 244 KUHAP, tidak bisa banding tetapi kasasi. Bagaimana Anda melihat peluangnya? Ya, saya kira kalau kita lihat prosedur yang ada di kejaksaan, kalau putusan bebas, biasanya jaksa langsung akan kasasi, begitu ya. Apalagi ini perkara yang menjadi perhatian masyarakat, begitu. Yang 1,6 bulan juga saya kira jaksa nanti juga akan banding. Karena kan jauh di bawah setengah dari tuntutan jaksa yang 6 tahun itu. Ya. Apa yang kemudian menjadi tantangan dalam proses kasasi terhadap vonis bebas terdakwa? Tantangannya adalah bagaimana kemudian jaksa bisa meyakinkan hakim di Mahkamah Agung ya. Keterkaitan antara hubungan kausalitas meninggalnya orang yang ada di support di stadion dengan tindakan mereka. Makanya saya kira jaksa selain melakukan kasasi, mereka kan bisa kemudian meminta kepada kepolisian untuk menetapkan tersangka tambahan. Okay. Dan jangan di Polda Jatim, minimal Mabes Polri lah, Bareskrim harus turun. Itu ya, untuk memeriksa. Kalau Polda yang memeriksa, sedangkan mereka jadi pihak, itu kan akan sangat bias. Baik. Soal tersangka tambahan, kemudian juga Anda tadi sempat singgung di awal mantan Direktur PT Liga Indonesia Bersatu Ahmad Hadian Lukita, ini bahkan belum disidang karena berkasnya belum lengkap. Bagaimana seharusnya konstruksi perkara dari awalnya hingga nanti bisa ada tersangka baru dan dijerat dengan pasal yang tepat? Ya, harus ada pembedaan antara kesalahan manajemen pengamanan dengan kesalahan yang benar-benar berakibat meninggalnya ratusan supporter ini. Ini kan dua hal yang berbeda. Konstruksi undang-undang keolahragaan itu memang bisa diterapkan di para penyelenggara, termasuk PT LIB, Ketua Panpel, termasuk kemudian Samapta barangkali ya. Karena itu kan penyelenggara. Tapi penembak kan ini konstruksi pidana yang berbeda. Itu ada dalam KUHP yang 359-kah, 338-kah, atau 360 atau 340 dan lain sebagainya. Itu ada dua hal yang berbeda. Ini kan disatukan dalam satu perkara yang jadinya agak bingung. Dan ketika kita lihat BAP, arahnya memang BAP-nya itu dibuat untuk membuktikan 359, 360, tapi rasanya rasa undang-undang keolahragaan. Nah, itu yang jadi kacau. Baik, terima kasih pakar hukum Universitas Brawijaya Malang, Fahrizal Afandi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Fahrizal. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com.
atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak Tasrik dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Kania. Pagi Pak. Silakan Pak Tasrik. Iya, vonis loyo Kanjuruan, menurut hemat saya itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat ya. Tragedi kemanusiaan ini kan mendapat sorotan dalam dan luar negeri karena 135 yang meninggal dunia, kemudian ratusan orang yang luka-luka yang sampai sekarang masih dalam perawatan. Saya melihat bahwa putusan hakim ini terlalu menggampangkan nyawa manusia, sehingga menurut saya harus ada upaya banding dari pihak kejaksaan supaya rasa keadilan masyarakat di Republik ini tetap terjamin. Kita kalau membandingkan dengan kejadian Sambo, itu hanya satu saja yang meninggal, tapi ada putusan hukuman mati. Tetapi kan ini 135, tetapi putusannya sangat loyo. Jadi tidak ada jalan lain kecuali menggunakan jaksa kita sama-sama mendorong supaya ada upaya banding, supaya ada rasa keadilan di Republik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin. Berikutnya kami sapa Ibu Ipung dari Bali. Selamat pagi Ibu Ipung. Pagi Mbak Eva, pagi Mbak Kania. Sedih ya? Sedih Mbak, jujur sedih. Saya marah kalau saya tidak bisa bilang sama anak saya. Kalau saya adalah bagian dari keluarga 135 orang yang meninggal di Malang itu, saya tidak akan pernah diam. Sekarang kita marahin hakim, kita bilang hakim membuktikan terlalu rendah. Bukan hakimnya Bang, ini konstruksi dari awalnya yang salah Mbak. Masa orang meninggal 135 orang dalam suatu tempat yang dengan sengaja dikonstruksikan seperti itu. Kok pasalnya 359, 360 kelalaian? Ya nggak bisa lah, ini jauh api dari panggang Mbak. Harusnya pasal yang digunakan adalah pasal 338, 340, dan pasal 76C untuk anak kecil ya. Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini yang harusnya digunakan. Nah, saya sarankan kepada yang menjadi korban, lapor ulang tentang mereka yang meninggal dan mereka yang masih hidup tapi mereka sakit dan masih parah. Ini lapor ulang dan laporkan semua polisi, jaksa sebagai penyidik di sini kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan. Mereka lah yang salah di sini. Saya ingin minta pertanggungjawabnya TGIPF di sini, Mbak. Sekarang kenapa mereka nggak ada yang bicara lagi? Kenapa dulu hanya membicarakan tentang perubahan atau penggantian ketua PSSI, tapi tidak berpikir diapakan ini mayat-mayat yang sudah meninggal. Kok seperti Indonesia ini murah kali, mayat orang bisa meninggal begitu aja gitu loh, Mbak. Saya sedih sekali kalau kita meminta hukuman yang berat, tapi nggak bisa kalau Pak ancamannya cuma pasal 359, 360. Ini kelalaian, ini orang meninggal, Mbak. Nah sekarang tuh penjarakan itu semua tuh manusia-manusia yang sengaja mengkonstruksi seperti ini. Semua harus bertanggung jawab gitu loh, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ipung. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Ipung dari Bali. Berikutnya kita sapa Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Metro, Mbak Eva dan Mbak Kania. Ya. Sangat memilukan bagi orang-orang kecil yang di bawah mendengar putusan yang loyo ini. Tapi faktor hukum itu ya ada yang menangani. Ada yang terselip di benak saya, SOP penanganan jumlah yang banyak itu pernah diperiksa atau tidak oleh Propam. Jadi kalau kita urut ke sana, SOP-nya pengamanan orang banyak itu seperti apa, pasti itu ada SOP-nya. Nah, kalau ada SOP diperiksa oleh Propam, diperiksa oleh orang yang berkepentingan,
atasan dari semua polisi itu, saya kira akan ketemu titik salahnya, akan ketemu. Nah, kriminal pembunuhan ya silahkan jalan, tapi pelanggaran SOP itu saya kira pasti ada. Cuman kita hanya membayangkan seperti aja. Jadi harapan kita itu bagi masyarakat kecil, dua-duanya bergerak, kriminalnya bergerak, tapi SOP pengamanan itu pernah diperiksa atau tidak, itu pertanyaan besarnya makanya bagi orang yang melihat ini dari jauh dari Jambi. Saya kira harapannya mohon Propam memeriksa lagi SOP pengamanan orang sebanyak itu pernah diperiksa atau tidak. Terima kasih Mbak Kania, Mbak Eva. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Mbak Kania dan juga pemirsa, tadi kita sudah mendengar para penelpon merasakan hal yang sama, sedih, marah, pilu Mbak Kania terkait dengan vonis Loyo ini, mencederai rasa keadilan korban, keluarga korban dan juga masyarakat tentunya. Betul, semua menyuarakan seperti itu dan semua sebenarnya memantau dari sejak awal begitu ya. Tadi kalau kita melihat ada pernyataan dari Ibu Ipung bahkan yang bisa menjelaskan dengan begitu lugas begitu ya pasal-pasal yang harusnya digunakan bahwa ini konstruksinya dari sejak awal memang sudah lemah dan memang diarahkan sepertinya untuk tidak mengungkap dalam tanda kutip begitu ya. Kemudian dari Pak Ramadan mengatakan juga dan mempertanyakan soal SOP penanganan jumlah massa yang besar begitu, yang artinya memang yang dituntut itu juga adalah perbaikan ke depannya. Jadi ada korban jiwa yang berjatuhan yang 135 orang dituntut keadilan tentunya atas meninggalnya begitu banyak orang dan kemudian juga yang sampai saat ini masih harus menjalani perawatan begitu ya. Tapi juga bahwa ke depannya ini harus ada perbaikan. Nah, ketika kemudian tadi Pak Ramadan mengatakan SOP-nya itu sudah pernah diperiksa atau tidak gitu. Jangan-jangan memang kasus ini lewat begitu saja begitu. Nah, kalau kita melihat apa yang tadi hasil wawancara dengan Pak Fahrizal mengatakan bahwa ada kemungkinan misalnya untuk menetapkan tersangka baru begitu ya. Dan kemudian dari Ibu Ipung tadi juga mengatakan silahkan lapor ulang dan lain sebagainya. Artinya jangan berhenti sampai di sini begitu. Jangan berhenti sampai di sini ya Mbak Kania. Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, masih ada banding kasasi, kemudian bahkan bisa melaporkan ulang sehingga diharapkan konstruksi hukumnya jangan selemah ini ya Mbak Kania dari awal. Betul, seperti itu. Dan yang paling utama seperti yang dikatakan oleh Pak Tasrik tadi begitu ya, jangan sampai kemudian rasa keadilan di tengah masyarakat itu tidak terjamin begitu, karena harus ada yang bertanggung jawab begitu. Seperti disampaikan juga tadi bahwa ini kan sorotan dalam negeri dan luar negeri begitu. Ada 135 orang yang meninggal. Pak Fahrizal tadi juga di awal mengatakan bahwa kausalitasnya begitu kan harus ada yang bertanggung jawab bahwa ada 135 orang yang meninggal dan ratusan korban lainnya terluka dan sampai sekarang masih menjalani perawatan, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan kalau kemudian dibandingkan dengan kasus Sambo begitu tadi ya, satu nyawa saja itu diganjar hukuman mati. Begitu. Bagaimana dengan 135 nyawa yang hilang dalam sebuah event olahraga loh ini, event sepak bola begitu. Kalau kita misalnya melihat lagi gitu yang dulu-dulu gitu kan ada banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat ini kan tim pada waktu itu kan yang dibentuk ada tim bentukan presiden, ada Komnas HAM, semuanya turun gitu untuk melakukan investigasi. Dan kalau misalnya dari Komnas HAM gitu ya, hasil kesimpulannya saja adalah mengatakan bahwa peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan gitu. Itu hasil kesimpulan dari Komnas HAM. Sementara kalau kita melihat dari investigasi TGIPF gitu, salah satu temuannya itu meyakini bahwa penyebab ratusan orang berjatuhan adalah gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Begitu ya. Jadi sebenarnya ya kemudian kalau kita soroti soal konstruksinya. Nah itu akhirnya menjadi pertanyaan bahwa kemudian apakah betul memang konstruksinya dari sejak awal dibuat sedemikian rupa sehingga memang hasilnya ya seperti yang kita lihat sekarang ini begitu, satu tahun 6 bulan gitu yang tertinggi begitu. Dan itu pun juga sudah jauh sekali di bawah tuntutan jaksa. Pelanggarannya terlihat di depan mata Mbak Kania, tetapi menjadi pertanyaan publik kenapa ya konstruksinya begitu lemah? Apa yang sebenarnya terjadi Mbak Kania? Ya itu yang harus dijawab ya. Harus dijawab. Siapa yang harus menjawab itu dan bisa memastikan kepada publik bahwa akan ada rasa keadilan yang bisa diterima. Ya paling tidak misalnya ya tadi kan seperti yang disampaikan oleh bisa dilaporkan ke KY begitu untuk melihat. Tapi kan dikatakan bahwa ini kan bukan masalah hakimnya begitu. Jadi memang pelik gitu urusannya begitu ya, pelik sekali. Tapi yang paling utama sih kalau menurut saya itu bagaimana kemudian ya keadilan itu bisa ditegakkan begitu.
paling tidak dari semua reaksi yang kita sudah dengar dan semua reaksi yang sudah kita lihat gitu dari hari-hari sebelumnya, baik itu dari Komnas HAM dan lain sebagainya, itu semua menunjukkan sebenarnya keberpihakan pada korban dan keluarga korban yang telah menderita akibat tragedi Kanjuruhan ini yang seharusnya tidak terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola loh ini. Pertandingan sepak bola. Korban meninggal ratusan, begitu juga yang terluka, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan atas derita yang mereka telah tanggung gitu ya selama ini. Jadi derita yang seharusnya ada yang bertanggung jawab secara hukum dan juga setimpal gitu. Apakah yang bertanggung jawab itu hanya 5 terdakwa saja, misalnya 1 tersangka bahkan belum masuk ke ranah sidang. Iya, gitu. katanya berkasnya belum lengkap Mbak Kania. Apakah masih ada, masih bisa kita optimis Mbak Kania dengan adanya tersangka baru nanti, harapannya kemudian bagaimana proses hukum ini, apakah masih bisa kita optimis dengan adanya proses hukum banding dan juga kasasi, dengan kita melihat apa yang sudah terjadi saat ini. Nanti kita akan bahas lagi Mbak Kania, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, pertanyaan saya sebelum jeda tadi, apakah masyarakat masih bisa optimis dengan proses hukum yang masih terbuka sebetulnya peluangnya, masih bisa banding, masih bisa kasasi, tetapi apakah bisa betul-betul memberikan rasa keadilan untuk korban? Ya harus bisa ya, artinya kita semua harus bisa, dan yang paling penting adalah harus terus dikawal begitu, jangan sampai berhenti di situ saja begitu ya, jangan berhenti sampai di situ saja gitu. Jadi semoga keadilan tidak buta dan berkeprimanusiaan, terutama bagi korban tragedi Kanjuruhan begitu, baik yang harus kehilangan anggota keluarganya, dan jangan lupa dari 135 korban jiwa yang jatuh pada tragedi Kanjuruhan itu ada yang anak-anak gitu. Betul. Jadi bisa dibayangkan tadi kemudian dari Bu Ibung salah satu penelpon mengatakan kalau saja kita menjadi bagian dari anggota keluarga yang kehilangan keluarganya pada tragedi Kanjuruhan, tentunya kan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan keadilan gitu. Keadilan gitu. Itu yang kemudian dirasa kurang ketika kita melihat vonis yang begitu ringan, bahkan ada yang diputus bebas. Betul, Mbak Kania. Dan langkah hukum yang dilakukan, Kejaksaan Tinggi Jatim mengajukan banding untuk Haris dan Suko pada 14 Maret, tetapi untuk yang lain masih pikir-pikir. Kita nanti tunggu update-nya ya. Tetapi ini artinya ada upaya untuk mengajukan langkah hukum selanjutnya, meskipun yang lain kok masih lambat ya, Mbak Kania, masih pikir-pikir. Kenapa harus pikir-pikir? Kenapa harus pikir? Maka dari itu kita mengangkat soal ini untuk mendesak agar upaya banding itu dilakukan, termasuk juga upaya kasasi begitu terhadap putusan bebas terhadap salah satu anggota polisi yang kemudian dijadikan terdakwa gitu dalam kasus ini. Itu yang kita ingin serukan begitu, dan kita dukung gitu, dan kita dorong gitu agar kemudian ya lagi-lagi ada keberpihakan gitu kepada korban tragedi Kanjuruhan, terutama yang sekarang ini juga masih ada yang menjalani perawatan gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya, dan selama ini mereka mengeluarkan biaya sendiri begitu. Nah, bagaimana kemudian keberpihakan kita pada mereka begitu. Lagi-lagi ini kan konteksnya adalah pertandingan sepak bola. Satu hal yang menarik kemudian tadi juga disampaikan oleh salah satu penelpon itu adalah bagaimana ke depan itu ada perbaikan paling tidak. Ramadan ya tadi. Iya, dan kemudian juga dari Pak Fahrizal mengatakan bahwa ini kan harus dibedakan begitu ya antara penyelenggaraannya dengan kesalahan yang terjadi di lapangan begitu. Penyelenggaraannya dalam hal ini dikatakan tadi bisa kemudian digunakan misalnya Undang-Undang Olahraga Nasional dan lain sebagainya. Tapi pidananya ini juga harus diusut. Dari Komnas HAM kemarin juga mengatakan bahwa restitusi itu juga harus diupayakan. Bahkan di pengadilan tingkat berikutnya, itu di pengadilan tinggi, ketika banding itu kemudian diajukan oleh jaksa, itu bisa dilakukan begitu. Bagaimana kemudian itu juga dicantumkan sebagai salah satu putusannya, hak restitusi. Jadi bagaimana mengembalikan hak dari keadilan yang tercerabut dari para keluarga korban dan juga korban atau penyintas gitu yang dalam hal ini masih mengalami trauma dan lain sebagainya. Eva ingat sekali kan pada waktu itu seperti apa perhatiannya, tidak hanya luar negeri tapi dalam negeri, dan kemudian kita merasakan kengerian tidak gitu untuk melihat bagaimana kasus itu ketika ada rekonstruksinya, ketika kemudian ada temuan yang dilakukan, baik itu investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun TGIPF begitu ya. Ada kesaksian. Nah tadi kemudian dari Pak Fahrizal mengatakan bahwa bahkan visum dari 135 korban yang meninggal itu tidak masuk gitu dalam ranah sidang. Bagaimana bisa gitu? Bagaimana kemudian bisa membuktikan kasualitas gitu antara
kesalahan yang terjadi di lapangan paling tidak begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Bahwa kemudian misalnya soal selongsong gitu ya, selongsong gas air mata yang tidak ditemukan di tribun. Padahal dalam temuan oleh TGIPF ya. Gitu ya, itu kan ada. Gitu, baik, kita akan simak Mbak Kania pernyataan dari mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan TGIPF Anton Sanjoyo yang menilai vonis hakim yang jatuhi atau yang dijatuhkan oleh hakim ini absurd. Hakim tidak mempelajari kasus secara penuh dan ia menyayangkan tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab atas kasus ini. Sistem keadilan di Indonesia ini absurd ya, di luar nalar, di luar logika. Saya yakin hakim-hakim itu tidak pernah mempelajari kasus Kanjuruhan secara penuh. Jadi ada tembakan gas air mata ke tribun yang jumlahnya lebih dari 20 dan menewaskan 135 orang. Apa mereka itu nggak tahu itu angka 135 itu besar? Kalau para polisi itu katakanlah bebas, mereka tidak bersalah. Lalu yang bersalah hanya Suko Sutrisno, Abdul Haris, dan 1 orang polisi. Lalu dengan hukuman yang menurut saya juga sangat ringan. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian 135 orang itu? Masa hanya 3 orang itu kan absurd ya, tidak masuk nalar, tidak masuk logika, dan hakim-hakim itu harus dilaporkan ke Komisi Yudisial. Dan sejak sidang di mana para jaksa juga mendapat tekanan dari Brimob berupa teriakan-teriakan, pelecehan-pelecehan verbal, menurut saya itu juga bagian dari absurdnya keadilan di negeri ini. Kalau yang bertanggung jawab adalah aparat keamanan, aparat kepolisian, seperti inilah jadinya. Tidak ada yang bersalah menurut saya jadinya. Padahal 135 orang mati dan tangan mereka berdarah-darah. Lebih lanjut lagi sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini orang-orang di PSSI juga tidak pernah dijamah oleh ranah hukum. Inilah yang menurut saya ini sudah benar-benar absurd dan boleh saya katakan gila. Gila dalam arti keadilan di Indonesia ini benar-benar sulit bagi orang-orang kecil. Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil menilai pertimbangan Majelis Hakim membebaskan AKP Bambang Sidik Ahmadi di luar nalar. Hal ini diungkapkan Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan. Pihaknya mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Pihaknya juga akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Unsur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua gitu. Lebih dari sekedar kelalaian, itu bahkan unsur kesengajaan. Tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Apa yang diputus oleh hakim itu menggambarkan bahwa hakim hanya sebagai alat pencuci piring bagi polisi. Ini adalah tragedi bagi sistem peradilan kita. Ini juga tragedi bagi siapapun orang yang ingin menuntut keadilan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Jadi saya kira ini sandiwara begitu, ini sidang sandiwara. Iya, Mbak Kania dan juga pemirsa semuanya tadi sepakat ya bahwa satu suara vonis ini loyo, vonis Kanjuruhan loyo, bahkan disampaikan oleh Bung Joy tadi. Absurd Mbak Kania. Absurd dan gila bahkan begitu, itu pernyataan yang cukup mewakili keras, ya? Sebenarnya. Mewakili begitu ya. Dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya hakim tidak mempelajari betul begitu ya. Tapi apakah memang hakim layak disalahkan, ya ada proses berikutnya. Mungkin mereka bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial yang itu juga akan dilakukan oleh Kontras misalnya. Tadi juga disampaikan seperti itu begitu ya. Atau mungkin memang harus ada tersangka baru, harus ada laporan baru begitu ya untuk mengungkap atau merancang ulang atau membuat ulang konstruksi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih kokoh dan lebih kuat dan bisa mengungkap gitu. Yang paling utama adalah itu harus ada yang bertanggung jawab. Ada 135 orang yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan gitu. Harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Jangan berhenti sampai di sini ya Mbak Kania. Dan tentu banyak sekali pelajaran dari tragedi Kanjuruhan termasuk upaya perbaikan transformasi sepak bola di tanah air ya Mbak Kania. Iya, itu yang juga disampaikan begitu ya. Ada sejumlah pihak yang menuntut agar misalnya PSSI gitu dalam hal ini gitu, bagaimana pertanggungjawabannya. Kemudian juga kan
LIB sampai dengan sekarang gitu, bahkan direktur utamanya begitu yang harusnya menjadi tersangka juga belum masuk dalam ranah sidang begitu. Lagi-lagi begitu apa yang disampaikan oleh Pak Fahrizal di awal begitu ya. Ini harus dipisahkan betul begitu ya. Ada penyelenggaraan, ada pidana begitu. Penyelenggaraan itu berkaitan misalnya dengan SOP yang di lapangan. Menuntut ada perbaikan ke depan karena lagi-lagi ini konteksnya adalah pertandingan sepak bola. Sepak bola itu adalah olahraga yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia begitu. Jangan sampai kemudian peristiwa ini tidak menjadi pelajaran gitu bagi kita semua, tidak ada perbaikan ke depannya dan sepak bola Indonesia akhirnya jadi hancur gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Ya, padahal kan kita mengharapkan bahwa sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang kita dukung bersama dan membawa kebanggaan bagi kita semua begitu. Nah, ini konteksnya itu kan. Konteksnya ini adalah pertandingan sepak bola, bagaimana ke depan penyelenggaraannya bisa lebih aman dan terutama gitu bagi korban tragedi Kanjuruhan ini agar keadilan bisa ditegakkan bagi mereka. Keadilan bisa ditegakkan bagi mereka dan vonis Loyo Kanjuruhan ini harus dilawan dengan tidak loyo ya Mbak Kania. Betul. Jangan berhenti. Betul. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita mendesak jaksa untuk mengajukan banding. Kita berharap pula majelis hakim tingkat banding nantinya lebih punya hati nurani, punya nurani untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya, bukan keadilan yang berpura-pura bagi keluarga korban. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.